Halo semua, perkenalkan nama saya Ikhlas Sostompul. Di sini saya ditemani juga teman saya yaitu Viva Nur Aziza dan juga Eka Aryani. Di sini kami mengambil tema yaitu motivasi belajar dan paradigma personal peserta didik. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai daya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar sehingga menimbulkan semangat dalam belajar. Itu dikembangkan oleh Adrian dan Rasto pada tahun 2019. Sedangkan menurut Amin, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya bergerak di dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. Baiklah, yang kedua, yang selanjutnya itu motivasi belajar terhadap hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motivasi belajar terdapat dari hasil belajar, yaitu lingkungan budaya, keluarga, sekolah, dan siswa itu sendiri. Motivasi belajar bisa menurun akibat ambisi orang tua atau sistem peringkat di sekolah, memaksakan siswa menerima beban yang terlalu tinggi, tentu saja bisa membuat perkembangan secara tidak sehat. Keinginan menciptakan siswa hebat justru bisa menghasilkan siswa yang bermasalah. Itu dikembangkan oleh N. Wati. Baik, selanjutnya itu upaya untuk meningkatkan motivasi menurut para ahli. Menurut Jamarah tahun 2008 halaman 125, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Antara lain, yang pertama yaitu ada memberi angka, kedua hadiah, ketiga kompetisi, keempat memberi ulangan, kelima pujian, dan yang terakhir yaitu hukuman. Baik, selanjutnya itu ada paradigma personal peserta didik. Paradigma lebih menitik beratkan pada bagaimana kita memandang efisien dan efektivitas pada proses pembelajaran yang menyangkut apa yang bisa dipahami oleh siswa dan apa yang dapat mereka utarakan ketika menerima informasi baru. Sampai saat ini, kita menemukan para guru yang masih menerapkan metode lama, di mana mereka hanya fokus menjelaskan dan membiarkan siswa mendengarkan. Teori ini membuat pembelajaran siswa menjadi semakin tidak menarik. Pendidik masih mengabaikan kontak emosional dengan siswa sehingga siswa tidak pernah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan paradigma personal peserta didik, di mana tujuan pembelajaran ini tidak hanya untuk mengubah perilaku siswa, tapi juga untuk membentuk profesional yang berorientasi pada karakter dan mentalitas dalam skala global, sehingga memungkinkan siswa untuk aktif berinteraksi dengan guru, teman sekelas, dan multimedia. Paradigma pembelajaran berubah pada kegiatan yang awalnya dipusatkan kepada guru, kini beralih dengan pembelajaran yang dipusatkan kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya sebagai pendengar atau penyimak dari guru. Adapun prinsip dari paradigma personal peserta didik, yang pertama yaitu ada keunikan individu, lalu yang kedua yaitu ada pengembangan holistik, yang ketiga ada kemandirian belajar, yang keempat ada pendidikan berbasis minat dan potensi, yang kelima interaksi positif, dan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi sosial atau emosional. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara berpikir berdasarkan teori dan metode ilmiah yang digunakan dalam pembelajaran untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Perubahan paradigma seringkali memicu krisis yang menuntut revolusi ilmiah untuk menciptakan sistem baru yang lebih relevan. Motivasi belajar sebagai kondisi psikologis berperan penting dalam mendorong siswa belajar dengan efektif, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minat serta keberhasilan belajar. Sekian dari hasil video kami ucapkan terima kasih.